Selain persoalan hama yang menyerang di bawang merah saat musim penghujan, ternyata pada fase generatif seperti ini ada beberapa masalah yang sering melanda tanaman sehingga umbi bawang merah tidak mampu ataupun tidak maksimal dalam pengumbiannya. Di video ini kita akan membahas itu, bagaimana cara ataupun trik supaya tanaman teratasi masalahnya dan solusi biar umbi bisa maksimal untuk pengisian. Assalamualaikum, selamat pagi Kakak Bayu, ketemu lagi di channel Taufik Ubek. Nah, pada pagi hari ini kita ada di tanaman bawang merah yang sekarang berusia 50 hari setelah tanam. Setelah saya hitung tepat ya, kemarin itu saya lihat ke kalender, ternyata hari ini tepatnya itu sekarang ya, ini usianya sudah 50 hari setelah tanam. ternyata sudah tua tanaman ini. Ya, pada kesempatan pagi hari ini saya melakukan penyiraman di tanaman bawang merah karena sudah waktunya untuk disiram. Di sini itu 2 hari sekali harus dilakukan penyiraman karena cuaca yang sangat panas. Ini sudah tidak ada hujannya, ini sudah bisa dikatakan kemarau, dan sekarang umbinya sudah besar ya. Ini seperti ini umbinya, ini 50. Ini tinggal kita tunggu aja di 60-an, mungkin bisa kita lakukan pemanenan ya. Seperti itu ukuran bawang merahnya. Nah, pada hari ini yang ingin saya bagikan adalah tentang ada beberapa persoalan yang sering menerpa tanaman di bawang merah, khususnya di cuaca kemarau seperti ini. Walaupun secara umum tanaman di bawang merah di musim kemarau itu mudah perawatannya dan mudah untuk genjotannya. Cuma ada beberapa masalah yang sering dikeluhkan khususnya di fase generatif ya, karena kita hari ini sudah di generatif sehingga kita akan membahas tentang masalah tersebut. Yang pertama yang sering terjadi itu adalah keluhannya adalah umbi itu sudah umur, nah tapi itu tidak mau mentol. Ada 2 hal yang sering saya alami, yang sering saya temui ya, dan dulu juga pernah saya alami, bahwasanya bawang merah di usia tua itu kadang memang tidak mau mentol. Paling tidak ada 2 hal yang sering terjadi, dan 2 hal ini sangat penting untuk kita cermati ya. Yang pertama, biasanya itu diawali oleh adanya tanaman yang vigor. Memang untuk membuat tanaman vigor di musim seperti ini sangat mudah sekali. Tanaman saya ini dulu juga vigor, ini sangat tinggi waktu usia 30 sampai 35 itu sangat tinggi, hampir 60 cm. Nah, itu kalau kita tidak bisa mengendalikan, tidak bisa kita setting, itu nantinya kalau dibiarkan nanti pada usia 40 sampai 50 itu umbi perkembangan umbinya itu sangat lambat. Nah, ini adalah satu perkara yang sering terjadi ketika tanaman terlalu subur karena cuaca yang sangat mendukung dan mungkin juga nutrisi bisa mudah terserap. Yang kedua adalah faktor jamur. Walaupun ini sekarang ini sudah tidak ada hujan, tapi adanya jamur itu juga bisa juga menyerang. Khususnya yang sering terjadi itu adalah ya seperti bercak ungu itu masih, tapi kalau bercak ungu relatif aman ataupun mudah untuk dikendalikan. Tapi yang paling sering terjadi itu adalah adanya embun bulu itu loh, ataupun kadang orang mengatakan embun upas. Embun upas itu ditandai biasanya itu dari mulai pucuk kuning
ini tuh akan turunnya secara tidak normal, cepet. Kalau ini pucuk kuningan normal kan, karena sudah tua, itu cepat set habis. Akhirnya nanti ada beberapa daun yang sudah sampai ke bawah, terus ada yang cuma ngancut, ngancut ada yang tinggi tapi cuma beberapa. Akhirnya pengumbiannya tidak bisa maksimal. Itu sering terjadi di tanaman bawang merah. Nah, ada dua hal itu yang sering saya alami ya. Mungkin Kakang Bayu ada yang punya masalah di tanaman bawang merah musim kemarau, coba bisa Kakang Bayu tulis di kolom komentar ya. Nanti mungkin akan kita diskusi di sana. Nah, dua hal tadi, yang pertama vigor dan yang kedua adalah serangan embun upas itu tadi. Nah, untuk embun, untuk vigor itu kalau memang tanaman Kakang Bayu di usia 35 itu sangat tinggi, bisa Kakang Bayu segera kendalikan dengan pemberian bahan aktif triazol. Tetapi biasanya 40 ke atas itu mungkin agak riskan ya pemberian triazol, khususnya rewasol itu sangat riskan, sehingga bisa Kakang Bayu ganti. Kalau saya untuk menghentikan kemarin itu saya pakai Bion M itu tadi. Bion M itu dengan dosis yang agak lumayan ditinggikan, itu mampu menghentikan yang namanya laju pertumbuhan. Terbukti dengan pemakaian beberapa kali Bion M di usia 35 itu tanaman saya langsung berhenti pertumbuhannya. Artinya bukan berhenti apa ya istilahnya macet, enggak, tetapi dia akan menghentikan pertumbuhan, apa ya istilahnya, dia tetap normal tetapi pertumbuhannya dihambat, ditandai dengan adanya mulai pucuk kuning di usia setelah 35 lah, 37 dan seterusnya hingga sekarang, sehingga daunnya itu terkendali tidak sampai bablas. Akhirnya nutrisi itu akan lari ke umbi, tidak ke daun lagi. Itu pemakaian Bion M dan juga triazol itu sangat efektif untuk mengendalikan yang namanya laju pertumbuhan di tanaman bawang merah, khususnya ketika tanaman bawang merah Kakang Bayu itu mengalami kondisi vigor. Makanya ketika tanaman Kakang Bayu itu kurang subur, jangan pakai Bion M ya, ataupun pemakaian triazol yang berlebihan, karena itu nanti dampaknya juga akan menghambat pertumbuhan. Dan yang kedua, untuk masalah embun upas itu bisa dikendalikan dengan beberapa bahan aktif yang itu khusus untuk, kalau istilahnya itu jenis jamur tertentu, itu sebenarnya golongan jamur tertentu, yang mana bahan aktifnya itu yang cocok itu adalah dari golongan strobilurin. Itu bahan aktif secara umum ya, karena itu strobilurin itu semua jamur relatif bisa diatasi. Yang namanya strobilurin itu contohnya seperti azoxystrobin, yang bin itu trifloxystrobin, terus yang di apa itu piraclostrobin. Nah, piraclostrobin itu yang ada di apa itu, itulah fungisida yang warnanya kuning, lupa saya namanya, yang campurannya metiram itu. Nah, dari BASF, lupa namanya apa, piraclostrobin lah. Terus untuk yang lebih spesifik itu ada yang namanya dimetomorf, yang ada di Acrobat, terus fluopicolit yang ada di Trivia contohnya, terus kemudian ada metalaxyl, ada di Transida, dan juga apa nah ya, mefenoxam yang ada di Iridomil kalau tidak salah. Nah, itu sangat ampuh untuk mengatasi beberapa jenis bangsa jamur seperti embun bulu, embun upas, ataupun juga hawar daun yang disebabkan oleh Phytophthora yang di kentang ataupun di tomat itu sangat ampuh untuk mengatasi jenis jamur itu. Jamur itu beda ya dengan jenis-jenis kayak bercak ungu ataupun juga petek, itu beda golongan, sehingga relatif jenis bahan aktif fungisidanya beda untuk mengatasi embun mengatasi bercak ungu sama petek. Jadi itu embun upas itu seperti itu. Ataupun juga untuk yang juga lumayan kuat itu bisa di pemberian dengan bahan aktif tembaga, bisa dari Kocide, Copcit, dan untuk meningkatkan kemampuannya bisa dicampur dengan kalsium. Khusus kalsium mau campur dengan
pestisida, yaitu dengan tembaga, itu mau campur dan malah bagus. Tapi jangan coba-coba dengan barang aktif yang lain, nanti akan tambar ataupun kemampuan fungisidanya akan berkurang. Seperti itu. Oke, itu dulu kakak Mbak Yu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Oke, ini saya akan melanjutkan aktivitas. Semoga hari-hari kakak Mbak Yu selalu menghadirkan kebahagiaan dan keceriaan. Untuk mendukung dari pemakaian beberapa jenis fungisida yang tadi, kakak Mbak Yu bisa masukkan kalium tinggi untuk memastikan pengumbian itu bisa berjalan dengan lancar. Dengan pemberian kalium tinggi seperti KCl, white ataupun juga SOP ataupun kalium sulfat, itu nanti akan segera menggenjot pengisian umbi setelah tanaman kita terbebas dari kondisi vigor ataupun juga kondisi akibat adanya serangan jamur yang ada di tanaman bawang merah kita. Itu dulu tambahannya, tadi lupa tidak dimasukkan waktu pengambilan gambar.